Oke, oke. Ci, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, aku mau say thank you ya buat Ci Helen. Sudah diluangkan nih waktunya ya di tengah kesibukan juga, gitu kan. Bisa ngobrol-ngobrol Oh, sebentar sama teman-teman tuh. kita yang ada nih malam hari ini gitu ya. Mungkin banyak juga yang lagi seneng nih gitu ya, melihat market sekarang hijau terus gitu ya beberapa hari gitu kan. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa sentimen-sentimen negatif yang terjadi di luar sana dan juga masih hangat juga ya sebenarnya isu perang dagang ini begitu ya Ci ya. Lagi hot. Iya, Iya, hot betul lagi hot, banget. hot banget ya. Jadi nah, dengan topik kita malam hari ini kan memang Cihel ini mungkin buat teman-teman di sini yang belum kenal gitu ya sama Cihel ini kan Cihel ini memang cici satset ya teman-teman ya. Jadi trading gitu ya. Nah, satset. Ya, jadi pertanyaan aku dulu Cini, kira-kira mungkin bisa nggak dijelaskan apa itu perang dagang gitu ya dan dampaknya apa nih ke pasar saham gitu ya. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang baru masuk juga ya di saat market kini kan biasanya kan ngajak-ngajak temen ini marketnya lagi oke nih, tapi mungkin belum Iya. bisa mengerti sentimen mengenai dampak perang dagang gitu ya ke pasar saham kita. Boleh Ci dijelaskan? Oke, selamat malam semuanya. Thank you sudah meluangkan waktu juga untuk dengerin kita ngobrol malam hari ini. Kita akan bahas tentang isu perang dagang yang terakhir ini pasti banyak orang denger nih apa nih perang dagang. Perang dagang itu tentunya seperti kita ketahui yang terjadi war yang paling seru antara US vs China ya, di mana masing-masing negara itu sibuk menerapkan aturan mengenai tarif ya. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu, terutama waktu kita libur Lebaran Ya. itu terutama ya. Nah, itu lagi hot-hotnya yang US Donald Trump, Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat itu menaikkan tarif impor ya untuk Cina itu besar-besaran banget. Nah, Cina juga nggak kalah seru nih membalas juga kan. Tapi tentunya setelah kita masuk, kita sempat mengalami yang namanya trading halt kemarin, betul? Nah, itu waktu libur Lebaran kita kan banyak yang deg-degan mungkin ya, waduh gimana nih market nanti kalau open, terus kemudian ada trading halt dan sebagainya. Ngeri juga ya kayak gitu ya bayangannya. Tapi justru isu perang dagang ini memang membentuk suatu volatilitas yang bisa dibilang sangat tinggi ya di market. Baik itu market global maupun market Indonesia tentunya. Nah, tentunya volatilitas yang tinggi ini justru kalau kita bisa mengambil momentumnya, kita bisa mendapatkan cuan yang cukup gede justru di momentum seperti ini ya. Justru bukan takut, tapi kita harus jeli melihat peluangnya gitu. Ini mau cerita flashback sedikit Boleh, boleh ya boleh tentang Ci. waktu hot-hotnya itu gimana? Pusingnya saya ngasih rekomendasi atau analisa itu kayak apa? Jadi waktu libur Lebaran, nah ini berita kan kita ngikutin ya berita internasional. Waduh ada perang dagang dan sebagainya dan sebagainya. Waduh gimana marketnya? Nah, untungnya kita masih diberikan jeda liburan nih, sehingga kita masih terpending. Enggak, ya semua market kebakaran kita yang paling lagging sendiri gitu kan, karena akibat libur tadi gitu. Nah kita nggak langsung nyungsep. Untungnya kita masih diberi napas untuk berpikir nih, jeda waktu untuk mikir. Wah, tujuh kalau misalnya terjadi huru-hara seperti itu. Well, actually, hal-hal seperti itu mungkin memang terjadi waktu kemarin, tapi anytime itu terjadi, kapanpun, mungkin nggak kemarin, kita harus siap gitu intinya ya. Kalau memang sudah komit mau jadi trader, itu akan menghadapi hal-hal yang luar biasa, yang unexpected seperti saat itu. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus kita susun strateginya. Nah, waktu libur kemarin itu mungkin bursa mengeluarkan peraturan ya, peraturan baru ya mengenai batas ARB, kemudian trading hold-nya seperti apa. Itu bursa diberikan waktu lah ya intinya. Ada waktu yang bisa diambil untuk mengambil kebijakan baru gitu. Yang dirasa untuk melindungi tentunya para trader dan investor di pasar saham Indonesia supaya nggak terjadi suatu kepanikan yang selling yang luar biasa, takutnya malah nggak karu-karuan. Nah, di hari waktu market open pertama kali trading halt terjadi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus melihat opportunity dari big banks Ya. ya. Kalau memang trading halt itu terjadi,
buat saya yang saya lihat pertama kali adalah Big Bang gitu. Hmm. Big Bang itu apa? Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali trading di dunia saham yang baru, Mhm. Big Bang itu adalah 4 bank besar yang menjadi sorotan ya Mhm. di pasar saham Indonesia yang market cap-nya gede, yaitu Bank BCA, BBCA, Mhm. BMRI, BBNI, dan BBRI. Nah, waktu hari pertama, malam harinya itu saya lagi ngulik-ngulik saham ya, Mhm. analisa dan sebagainya gitu kan. Ya. Pusing kan, ini mau ngasih apa, serba salah semua. Mau ngasih titik beli ya, nebak-nebak ARB level kan Ya. gitu. Oke, jadi saya waktu malam sebelumnya saya udah prepare market di grup live trade saya. Mhm. Saya udah kasih briefing malam harinya dan beberapa hari sebelumnya tentunya saya udah persiapkan. Jadi para member-member Mhm. ini supaya nggak freaking out gitu dan nggak panik gitu. Jadi sudah dipersiapkan dulu strateginya mesti gimana nih kalau nanti open market, what to do, apa yang harus dilihat. Saya cuma kasih analisa 4 big bang plus 1 antam. Udah 5 ini Mhm. aja, nggak pernah, nggak saya kasih Mhm. aneh-aneh ya. Jadi udah semalaman nih saya tuh semedi dan lain-lain akhirnya mendapat wangsit 4 big bang dan 1 antam. Udah 5 ini aja. Jadi ketika begitu market buka, saya cuma kasih eh, BBNI, BBRI, BBCA, BMRI ya, titik belinya di support-support level berapa, Mhm. ARB-nya di berapa, dan kalau ARB kita strateginya mesti gimana? Mesti ambil di sini dan di sini gitu ya. Memang setiap trading itu tentunya ada resiko gitu. Nah, tapi ketika market jatuh sejatuh-jatuhnya, ketika ya itu ibaratnya kayak hukum Ya. gravitasi ya, ketika jatuh kenceng maka mantulnya juga akan kenceng. Nah, justru itu menjadi satu kesempatan buat para trader tentunya ya kan. Kita di sini bicara tentang saat-saat nih. Jadi yang Mhm. mau kalau mau untung cepet gede ya itu ambilnya big bang gitu. Kalau di momen seperti itu karena menurut saya dibandingkan ya dengan yang lain, semua sih beresiko ya, tapi Ya. menurut saya kans mantul yang paling gede adalah di big bang itu tadi. Jadi big bang sama antam. Nah, antam waktu itu juga jatuh di support level yang Mhm. lumayan lumayan ngeri juga ya, tapi menarik sih menurut saya. Jadi Antam tuh waktu level-level 1400 itu saya melihat itu area demand yang cukup kuat ya, sekitar Mhm. 1400 ya, 1465 itu menarik gitu. Mhm. Memang belum rame, belum ada akumulasi gede, tapi itu menurut saya akan jadi satu saham yang akan berkilau Ya. di awal tahun ini, first quarter lah intinya. Ya, karena kita melihat kondisi market global serba gonjang-ganjing, serba Mhm. uncertain dengan kebijakan Donald Trump yang hari ini, pagi ini beda sama sore kadang-kadang, ya kan? Ya. Ya suka volatile gitu. Nah, jadi menurut saya sektor emas juga saya lihat secara komoditas emas itu chartnya lagi bagus juga. Mhm. Jadi saya cukup punya conviction waktu itu di 4 big bank ini dan Antam gitu. Jadi beruntung banget juga buat teman-teman yang memiliki keberanian nih untuk serok benar-benar waktu di bawah waktu hari itu. Itu sedikit cerita tentang tips trading di tengah isu perang dagang yang lagi hot-hotnya kemarin. Nah, ini perang dagang kan masih belum berakhir, Ya. ya kan? Kita masih ngikuti wave-nya nih. Kadang Mhm. bisa apa namanya bisa hype kadang Ya. juga mereda kayak Mhm. kalau kayak lagi damai gini itu Mhm. tentunya arusnya akan beda lagi dengan waktu kemarin gitu sih ya Ya. Oke, thank you Ci untuk insight-nya ya. Jadi ya ini memang setuju ya Ci ya, yang namanya ekonomi makro itu kita nggak pernah tahu ya. Karena kemarin kita libur panjang, tiba-tiba ada hmm tarif, itu kan susah ya. yes Memposisikan dirinya di saat bursa itu buka lagi itu, wah udah langsung gitu kan. iya serba Iya. salah kan Iya, iya, makanya iya. Jadi, be greedy when others are fearful mm, dan be fearful when others are greedy itu benar ya, gitu loh jadi ketika justru momen-momen itu saya malah encourage mhm, nih, kalau misalnya yang punya keberanian, ini mhm, momen yang bagus loh buat ya, serok Big Bang. Apalagi kalau misalnya kita udah memiliki skill yang dan pengalaman lah ya, 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 menggunakan rekening margin dan lain-lain tuh bisa menjadi boom moment gitu. Cara mhm, nyari duit paling gampang itu sebenarnya. Gitu. ya, ya, ya. Oke, wah ini menarik ya. Mm-mm. Tapi aku ngerasa ini Ci ya, kayaknya untuk tadi kan Ci Helen tuh mention 4 banks gitu ya sama Antam gitu Hmm. kan. Wah ini berarti kan
Ci Helen ini merekomendasikan gitu kan. Mungkin di sini ada teman-teman nih Ci yang mungkin belum tahu nih kalau Ci Helen tuh ada komunitas gitu Oh kan. ya, Iya kan. Jadi mungkin boleh kali Ci ya boleh dong. dijelaskan sedikit mengenai Satset community ini gitu kan. Karena kita nggak Oke, pernah tahu ya yang namanya volatilitas market itu yes, kapan terjadi lagi kan. Dan mereka mungkin benar. mencari payung atau mungkin mencari mentor lah ya bisa dibilang atau Ah, komunitas lah gitu Ci ya, kan. ya. Jadi Atau gimana nih teman Ci? curhat ya. Nah itu juga boleh Banyak yang ya. butuh teman curhat ini nyangkut di saham apa, udah tahun-tahunan, gimana keluarnya, Ci, gitu kan. Ada sih beberapa member-member saya. Jadi gini ya, Hmm. teman-teman, buat teman-teman yang baru, salam kenal. Saya Cici Hmm. Satset Hmm. memiliki komunitas yang namanya Satset Cuan Hmm. ya. Jadi di komunitas ini ada kelasnya dan ada grup live trade-nya. Hmm. Dan kita nge-live hampir setiap hari, trading bareng gitu ya, Trabar secara online, bareng-bareng dari segala penjuru dunia dan kota. Bahkan ada dari luar negeri juga ya. Hmm. Eh, jadi intinya tidak ada batasan dari sini teman-teman kalau mau join itu welcome banget. Bisa DM nanti ke IG-nya Satsecuan atau IG saya juga. Hmm. Nah, live trade-nya akan dimulai biasanya jam 9 pagi dan berakhir di jam 4 sore gitu. Hmm. Nah, di situ nanti akan ada analisa-analisa beberapa saham yang menurut saya lagi oke atau lagi bagus yang bisa berpotensi nyari kita untuk membantu kita untuk dapat cuan lebih cepat gitu ya, Hmm. satset gitu intinya nggak lama-lama nunggu kalau bisa gitu. Hmm. Kalau bisa beli hari ini 1 detik kemudian udah cuan. Enggak, ya Ya. ini kepengennya kan gitu ya. Jadi Ya. makanya saya karena gini, memang ada beberapa view ya tentang saham. Hmm. Ada yang orang intinya pakai technical, pakai fundamental. Saya Hmm. menggunakan mostly pendekatannya menggunakan analisa technical ya Hmm. buat teman-teman di sini. Dan saya juga ada bukunya kalau teman-teman mau Nah, belajar itu dia, nanti bisa guys. order bukunya Aku udah punya Satsecuan. Waduh, udah baca ya, punya. penting banget nih ya buat kalian yang mau belajar. Iya, bisa banget buat teman-teman yang baru Hmm. pertama kali juga Hmm. belajar atau udah pernah belajar mau memperdalam tuh silakan. Saya buat buku ini special design buat kalian supaya visualnya tuh gampang banget karena Hmm. saya tuh gak belajar ke saham dulu tuh susah banget mengerti gitu. Jadi saya Ya. pengen creating satu buku yang memang buat kalian tuh gampang mengerti gitu loh. Hmm. Dan intinya gini, kalau di kelasnya Kak Secuan juga ada diajarkan gimana caranya kita memilih saham yang kira-kira berpotensi Hmm. beggar dalam waktu Hmm. kurang lebih 5 menit aja, nggak perlu lama-lama gitu. Hmm. Ya, itu ada triksnya. Kemudian kedua, saya juga ngajarin gimana teman-teman caranya ngelihat potensi saham yang mau naik cepet kayak apa, rally Hmm. kayak apa. Terus kemudian yang naiknya bisa kenceng, bisa lebih dari 5% tuh cirinya gimana gitu. Nah, kita Hmm. diajarin juga cara melihat kalau misalnya ya ini di live trade nih, saya Ya. selalu berusaha available buat para member gitu, Hmm. terutama apalagi kan kalau habis kita memberikan analisa, itu Hmm. seringkali banyak pertanyaan ya kan. Betul. Kadang-kadang orang tuh bingung. Kalau cuman baca aja, nggak ada live trade-nya, nggak ada yang Hmm. tanyain, ini bener Hmm. nggak masuknya? Ini udah masih on track nggak, Ci? Ini apa? Nah, saya ada di sana untuk menemani kalian trading bareng. Jadi intinya apapun pertanyaan yang ditanyakan, saya kan berusaha jawab nih semaksimal mungkin gitu. Dan juga ada tim saya juga yang akan bantu gitu ya. Jadi live trade set community ini buat kalian welcome banget, terutama. Nah, kalau kalian juga mau daftar, buka akun Sukor, jangan lupa isi e-formnya, kodenya SRA2. Nah, dari situ nanti kita akan bantu kalau misalnya ada kesulitan, ada pertanyaan, atau ada event nih, misalnya trading online atau offline bareng dengan Hmm. Sukor, nanti kalian bisa join nih Hmm. gitu ya. Intinya. Jadi, welcome buat teman-teman kalau mau join dengan Satset Community. Kebetulan kita ada membership programnya juga. Nanti bisa lebih lanjut supaya nggak panjang-panjang buat teman-teman di sini bisa nanya-nanya yang lain gitu. Oke, siap. Ya, Thank you banget ya Ci ya. Jadi buat kalian nih ya, penting kalau dari aku teman-teman ya, personally memang di dalam dunia pasar modal apalagi kalau kita masih baru itu butuh ada yes. komunitas begitu ya. Gak apa-apa cocok-cocokan juga gitu ya. Tapi aku mau bilang kalau sama Ci Helen ini kalau kalian suka trading, sukanya yang cepat, sukanya yang satset, Ya, ini bisa yang menjadi nggak sabaran pilihan lah buat pokoknya. ya You ya name ya. it. Yang pokoknya hari ini beli, hari ini gua mau cuan sih. Jangan pakai besok.
Oke, ya teman-teman, jadi itu sedikit highlight ya mengenai Satset Cuan. Oke, aku mau ingetin sekali lagi ya teman-teman, recording kita untuk IG Live malam hari ini akan di-save ya. Jadi kalian bisa nonton nanti dari awal lagi ya. Karena malam hari ini kita akan selesai jam 9 ya. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang berhalangan untuk nonton, nanti jangan khawatir, bisa cek aja Instagram Sukor, nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Oke Ci, sebelum mungkin kita masuk Yo. sisa 5 menit terakhir ya Q&A-nya, aku mau nanya lagi nih mungkin mengenai topik sell in May and go away nih Ci. Hmm. Kalau dari Ci Helen sendiri gimana nih kira-kira, masih relevan nggak terms ini? Hmm. Gini ya. Hmm, Bentar, ini lagi buka ya. komposetnya. Oke, saya boleh kasih lihat dulu ya. Boleh Ci, boleh Ci. Komposetnya. Jadi ini ya, teman-teman, buat yang udah paham technical, di sini ada komposit yang saya Hmm, gambar, mungkin agak hmm, sedikit image. Nah, ini. Seperti kita ketahui, IHSG itu udah naik cukup lumayan ya, ya. dari level yang kemarin jatuh di bawah 6.000 sampai level Hmm, 7.100 gitu. Ini udah deket dengan resisten. Dan resisten kemarin beberapa udah dijebol yang di sini ya. Ini udah dilewatin, ini dilewatin, ini dilewatin. Dan jangan lupa, di sini tuh masih ada gap loh di bawah. hmm, Ya. Jadi teman-teman juga harus tetap waspada. Bukan fase yang bullish terus-terusan. ya. Jadi kita harus tetap prepare yang katanya tadi sell ini and go away. Untuk saat ini, yang kemarin-kemarin, dalam beberapa minggu kemarin, saya encourage teman-teman di grup live itu untuk cari untung, cari cuan sebanyak-banyaknya untuk nabung buat kalau nanti terjadi koreksi dalam, Mhm, gitu ya. Jadi ini kita masih dikasih kesempatan karena ya. sorry, connectionnya error. Nah, Hmm, nah kita masih dikasih kesempatan selama ini belum menunjukkan tanda-tanda koreksi, ya kan, mhm, swing ke bawah, teman-teman masih bisa ada napas gitu. Paling tidak ya sampai ke level inilah ya. Hopefully sampai ke sini dulu. Ini ada resisten juga di sini di sekitaran dekat 72 ya, 7182 ini ada resisten, sekarang masih di 7100. Nanti di angka 7182 ini ISG akan ketemu ujian dulu. mhm, Kalau berhasil ditembus, most likely ISG ke mhm. 73. Harusnya sampai sini Ya. akan ada koreksi dulu sih. Gitu ya. Jadi mungkin nggak akan lama lagi ISG itu bisa merah Mhm, gitu mhm. ya. Jadi teman-teman kalau ini kan bulan Mei Ya, masih pertengahan ya. ya. Ini pertengahan kan? Ya, minggu Nah, masih ada setengah kedua. bulan Ya. lagi nih. Masih Hmm, ada setengah bulan lagi nih. Tapi nggak usah terlalu panik lah. I mean, sell in and go away-nya itu bukan yang horor banget ya. Kan kita hmm, udah setengah bulan udah dikasih napas nih, gitu kan. Nah, tinggal sisa setengah bulan lagi nih. Kalau dikasih koreksi, ya udah sewajar-wajarnya gitu ya. Apalagi hmm. mendekati akhir bulan. So, kita kalau misalkan pun ini kan pertengahan, ya paling 1 minggu lagi kalau misalnya pun dikasih napas, masih ada 1 minggu lagi. After Ya, that, akhir bulan saya rasa udah mulai going down gitu. Di minggu akhir-akhir minggu depan sampai minggu terakhir bulan Mei ya. ya. Kayaknya udah Oke. mulai Koreksi. koreksi ya Ya, menurut saya sih ya, tapi ya, disclaimer on ya, ya. gitu. Justru Oke, mungkin kalau aku juga, ya ya. Hmm, balik-balik arahnya malah ke dalam-dalamnya itu nanti di pertengahan tahun malah. hmm, Menurut saya oke, ya agak geser sedikit gitu. oke. Iya, setuju sih ya, Ci. Ya, kalau aku juga ngeliat emang butuh ada koreksi sehat juga sih ya, Yes, kalau mau betul. melanjutkan rally begitu ya. Mm-mm. Jadi memang ya namanya market memang nggak akan seperti begitu juga gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa di sini dari apa yang Ci Helen mention adalah supaya kita bisa menggunakan kesempatan sebaik mungkin ya di saat mungkin Ya, market ya, ya. sedang seperti sekarang ini begitu ya. Ya, Oke, pokoknya jangan terlena. Harus ya, kalau dikasih profit, jangan jangan ya, terlena. Intinya kita harus berani taking profit gitu ya. Jangan jangan selalu expecting ini bisa going higher, 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 and higher. Ya nggak apa-apa sih kalau harganya masih di bawah banget ya. Tapi kalau udah ngambilnya di tinggi, ya kalian mesti jagain sendiri lah ya, supaya nggak sampai terjadi koreksi yang mengagetkan terus hmm. habis itu jadi BEP lagi gitu kan. Ya, ya. Oke, Ci, mungkin aku mau tanya terakhir take away-nya gimana nih, Ci, melihat keadaan sekarang gitu ya dengan ekonomi kita secara global dan ekonomi gitu ya dari perang dagang, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau di-share nih buat teman-teman dan juga strategi apa nih yang bisa
dipersiapkan oleh para teman-teman kita nih yang nonton malam hari ini? Oke, strateginya ya. Hmm, Pertama, saya selalu membagikan kepada hmm, teman-teman juga di grup live ya. Catat Cuan. Pertama, kalau kita trading di season apapun, kita belajar untuk nggak usah panik. Mhm, Baik panik buying maupun panik selling. Ya, trading itu flat aja. Maksudnya secara emotion itu usahakan kontrol gitu ya. Usahakan mhm, kontrol karena itu menentukan hasilnya nanti ya. gitu. Kalian berhasil atau enggak gitu. Mhm, FOMO itu boleh mhm, dan normal, tapi ya. jumlah lot, kemudian money management itu tetap kita Mhm, harus manage ya. Kedua, prepare cash. Karena kalau nggak lama lagi ada koreksi, teman-teman masih punya peluru hmm, nih buat tembak di bawah ya. gitu. Terus ketiga, kita harus berani yang namanya taking profit. Hmm, Jangan selalu mengharap cuan tuh paling pucuk gitu ya intinya. Contoh ya. lucu nih. Dari pagi kita ada salah satu watchlist dan rekomendasi di grup Satsa Cuan adalah Adaro ya. Hmm, Karena kita tahu nih hari ini kan Adaro tuh ada inflow kenceng banget tiba-tiba ceter gitu kan. Nah, terus saya langsung bagikan, udah ini Adaro lagi bagus, langsung masuk aja hmm, ya gitu. Ini analisanya seperti ini gitu. Tapi selanjutnya terserah masing-masing mau beli atau mau ya. apa terserah masing-masing nggak ada ajakannya. Cuma saya kasih tahu ini ada inflow bagus dan ini mau naik kenceng gitu. Hmm, Nah, banyak yang nanya, loh Ci, waktu itu Adaro masih di 2000 masih masih belum ya. jalan-jalan banget lah, masih agak-agak di bawah Ya. tadi ya. Targetnya berapa gitu kan? Saya ngomong 2.200. Hmm, Hari ini kan 2.200 nih hmm, view saya ya, tapi kalau salah ya mohon maaf. ya. Karena saya lihat masih kuat gitu. Nah, karena Hmm, waktu bahkan di level masih di ketinggian hmm, tadi di 21 udah 21 berapa udah naik ya. lah ya 2150-an itu masih ada yang berani Mhm, HK gitu karena infonya masih kuat. Habis itu harganya juga upside-nya masih ya. ada di 2.200. Nah, kalau teman-teman saya ngomong 2.200, saya tuh selalu ngomong nih buat teman-teman di grup ya. Kalau dikasih tahu 2.200, itu jangan juga dijemput di 2.200 semuanya, gitu loh. Karena itu tuh resisten tembok, semua orang nunggu di sana. Ya Ya. kalau kita mau cuan ya kasih turun lah sedikit, supaya kita nggak ke bawah, harus ke bawah lagi Hmm, gitu. Intinya ya, kita harus paham, jual pucuk itu kepengen sih iya ya, tapi kan kita harus bijaksana hmm, juga. Angka-angka resisten bulat itu ada ya. di mana orang-orang tuh ngantri. Nah, kalau memang ingin kecepet kejual ya pasang di bawahnya itu, gitu. Itu salah satu lucu itu. Jadi kalau kita jual pucuk, katakanlah benar-benar 2.200 pasang bulat, belum tentu kejemput loh. Langsung Hmm, turun lagi. Katakanlah kalau kita beli di 2150, pasangnya di 22 persis ya kan udah maruk nih. Padahal kan 2190 juga oke ya. lah, udah cuan loh. Ya kan, kalau belinya udah tinggi. Kalau beli di bawah mah serah ya. Nah, kalau udah dikasih spare cuan ya nggak usah takut taking Hmm, profit, nggak usah hmm, harus persis di 2.200. Hindari, saya tuh ngomong nggak ke teman-teman karena angka-angka bulat itu seringkali banyak kesentuh, habis itu nggak lama dia turun lagi. hmm, Karena itu ujian, biasanya tak turun lagi gitu, cepet. hmm, Nah, kalau kita antrinya lama, apalagi speed servernya lama, nah itu kita bakalan nggak kejemput, udah turun dulu gitu. Nanti bisa-bisa jadi BEP lagi. Apalagi kalau scalpingnya cepet, ngambilnya di bucuk gitu. Nah, itu tips-tips singkat dari saya sih biasanya kalau sharing ke teman-teman di grup sih kayak gitu. Jadi tuh temboknya tebel banget soalnya tadi di 2.200 buset. Jadi jual oke. pucuk itu boleh kalau dikasih kesempatan untung bisa Hmm, kejual ya syukur, tapi kalau enggak ya udahlah ya ya. gitu loh. Itu ya tips berikutnya. Teman-teman perhatikan betul-betul sektor-sektor apa yang kira-kira Mhm, inline dengan saat ini gitu. Misalnya waktu kemarin-kemarin ada isu perang dagang gini-gini. Orang-orang tuh banyak lari kemana, sektor apa, misalnya emas, ya udah kita pantengin mana nih yang ada peak akumulasi kayak gitu-gitu hmm, ya. Itu bisa membantu paling enggak kalau kita analisa kembali chartnya Antam kemarin ya, kemarin dulu ya dari rekomendasi di grup saya tuh 1.400 sekian itu udah cuan udah 41% lebih lah sampai mhm, 50% kayaknya ya dari sampai ke tinggian kemarin itu. Nah,
bisa tahu dari 1.400 sampai ke situ, ya itu karena Ya. murni karena sentimen, kemudian karena saya melihat market global sama melihat analisa teknikalnya Hmm. ya, dan itu belum ada akum gitu, dan kemudian ditambah akum lagi, nah itu tambah Hmm. conviction lagi. Jadi teman-teman bisa pantau saham-saham mana nih yang lagi diakumulasi gitu, dan inline nggak nih sama kejadian atau market global sekarang, atau ada mungkin Hmm. corporate action apa, itu mungkin bisa dijadikan juga bahan pantauan ya. Misalnya ada saham-saham yang IPO nih, mau yang IPO gede. Nah, itu pantau tuh saham-sahamnya. Misalnya ada isu CDI atau apa. Pantengin, misalnya TPIA atau apa, whatever itu yang bisa relate sama itu, yang ada story-nya. Itu bisa teman-teman perhatikan. Analisa aja nanti supportnya di mana, dan lain sebagainya gitu. Menarik gak? Gitu. Oke, siap. Thank you banget ya Ci ya. Jadi Iya. teman-teman di sini kita ada dapat beberapa insight ya dari Ci Helen ya, Mm-mm. dari cara kita trading, strategi ya. Iya. Tentunya juga ini masuk ke dalam psikologi kita ya. Bagaimana kita harus bisa berani take profit juga gitu ya. Karena Mm-mm. biasanya orang loss tuh yang ditahan gitu kan. Hmm, Mana bisa naik, tapi take nyesek. profitnya nggak mau gitu kan. Iya loh, beneran. Tapi Ya lucu loh, dan ada hmm, orang-orang jadi gini ya Kak, nyangkut itu hal yang lumrah ya di market ya, karena banyak orang yang memang ya mungkin lupa mencet stop loss lah, atau males lah, atau masih berharap lah gitu ya. Tapi sekali lagi ya, teman-teman kalau belajar teknikal itu menguntungkan loh. hmm, Jadi nggak setiap kali kita turun itu kalau di average itu bisa balik. Jadi nggak hmm, sembarangan gitu. Averaging down itu boleh dan bisa membantu kita keluar dengan cepat. hmm, Tapi ada caranya dan ada strateginya. Di mana yang boleh, di mana yang enggak gitu. Karena saya hmm, dulu tuh pernah punya satu saham ya, zaman dulu banget awal-awal belajar saham nih. Punya saham karena nggak ngerti konsep averaging down, nggak belajar juga gitu. Setiap turun 2 tik, 3 tik, 4 tik, 5 tik, saya hantam lagi dengan lot yang double. Turun lagi, double lagi. Turun lagi, double lagi. Lama-lama jumbo banget lotnya, terus nggak keluar juga lotnya. Tambah lama, tambah bengkak. Terus habis itu uangnya habis, dan merahnya makin dalam. Akhirnya stressful, psikologinya kena, dan lain-lain. Akhirnya belajar dari sana, saya menyimpulkan ada satu cara di mana saham apa yang kira-kira kalau nggak di averaging down bisa keluar. Nggak semua saham tuh nyangkut tuh perlu di average down gitu intinya buat bisa keluar. Nah itu banyak banget member-member di grup saya ya, hmm, yang tiap kali nanya, Ci, saya nyangkut punya saham lama sebelum gabung di tempat hmm. saya ya. Saham ini, saham ABCD, keluarnya gimana ya? Perlu nggak nih di average down sekarang, bisa nggak nih? Nah, ini yang susah nih. Nyangkutnya di pucuk sana, average-nya di sini kan. Habis itu tanyanya PR-nya ke kita. Ini ini masih bisa turun lagi nggak ya? Itu kan susah ya jawabnya. Kalau dia ngomong, iya sekarang average down, habis itu turun lagi, dosanya siapa coba kayak gitu. Nah, itu ada caranya. Jadi beberapa ya syukur-syukurlah. Ada beberapa member yang berhasil keluar juga, udah saya bantu keluarin. Nah, ada yang saya bilang memang nggak perlu, kalau kalau level yang model kayak gini itu nggak perlu average down, lu diem aja, Mhm, ntar 2-3 hari keluar lah itu. Udah diem aja, nggak usah panik gitu, maksudnya mhm, biasa aja gitu. Jadi intinya kalau kita tahu teknikalnya itu membantu kita manage uangnya. Nggak semua uang tuh harus diinjek buat average down. Kalau ada yang nyangkut, ada yang nyangkut emang harus dibuang, ada yang nyangkut emang bisa ditungguin tapi bisa keluar gitu. Ya, itu mhm. perlu belajar gitu intinya. Ya, oke. Siap, thank you banget Ci ya. Jadi kita Mm. juga udah pas banget ya di jam 9, tapi obviously tetap banyak banget ya insight-insight, tips-tips penting nih yang teman-teman bisa nanti nonton dari awal ya kalau misalnya kalian tadi ada yang kelewatan ya. Dan jangan khawatir, kita pasti ada selalu TikToks ke depannya ya di minggu-minggu depannya dengan orang-orang yang berbeda juga. Tapi juga jangan khawatir, aku yakin kita akan ketemu lagi sama Ci lagi ya di TikToks kita seperti biasa di malam hari ini. Mungkin Ci itu aja dari aku. Aku mau say thank you lagi ya sekali lagi ya. Semoga Ci Helen sehat terus, makin cuan ya Ci ya. Makin cetar membahana, makin Uh, satset ya dan happy ya Ci ya. you too, of course. Oke. Bye bye Oh ya, Ci. Oh iya, gimana Ci? saham yang kalian bisa pantengin yang tadi kenceng ya, Halo? PGO, Iya. TINS, kemudian lagi ya tadi Adaro, ya Hmm. itu cakep-cakep tuh. Antam
masih bisa rally kalau tergantung dari itunya, dari induknya, dari future-nya. Kalau future-nya kembali rebound, nggak bikin lower low lagi, Antam bisa naik gitu nanti lagi gitu ya. Tapi itu disclaimer on sekali lagi teman-teman, cari-cari aja saham-saham yang di big akumulasi itu apa. Nah, itu teman-teman bedah satu-satu deh. Dari tadi yang saya lihat ya, inflow dari market hari ini, yang saya lihat waktu di market berjalan, saya tadi kasih rekom tuh TINS, PGO, Adaro, dan ada yang lain lagi tentunya. Nanti kebanyakan. Follow Udah, Instagramnya supaya nggak pusing, aja ya, itu mungkin langsung tanya bisa tuh teman-teman tambahannya. analisa. Iya, inflow-nya lagi bagus Iya. gitu ya. Tapi entry-nya jangan sembarangan. Jangan Hmm. buka market langsung HK, jangan Ya, kayak ya. gitu juga. Oke. Ya, semoga cuan semuanya ya. Ya, ya. Thank you ya Ci buat saham rekomendasinya ya. Siap. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu-ragu bisa DM ke Instagram Satsecuan. Hmm. Kita akan dengan senang hati membantu jawaban teman-teman. Misalnya mau nanya rekomendasi, silakan nggak apa-apa di sana di DM ya. Karena yang tadi nggak kejawab, siapa tahu nanti kejawab juga di IG-nya Satsecuan. Makanya DM, DM ya teman-teman ya. DM. Oke. Kapan lagi kita mau terabar nih Wah, Jo? nanti kita rencanakan dan kita pastikan teman-teman yang nonton malam hari ini nanti bisa dapat melihat ya dan join ya Mantap. Ada meramaikan Sukor Trade Wars kan? ya Stock Wars. Stock Wars. Iya, Stock Ya, Wars. iya. Nah, itu bisa di-announce tuh buat Iya, ya teman-teman tuh. buat teman-teman ya jangan lupa untuk mendaftar tuh kalau misalnya kan mengikuti trading competition ya dari Sukor. Teman-teman bisa cek langsung aja di Instagram Sukor ya, di situ semua detail mengenai Stock Wars itu sudah ada ya teman-teman, dengan total hadiah itu sampai 400 juta ya, dan periode Lumayan banget, pendaftarannya bisa itu beli sampai mobil 30 satu, gue. Mei. Kapan, Jo? Periode pendaftarannya itu dari tanggal 2 sampai 30 Mei bulan ini aja gitu ya. Oh, buruan daftar gitu, teman-teman ya. Jangan lupa Ya. nih, isi formnya dulu. Mm-mm. Nanti saya kasih tipsnya biar menang. Itu dia tuh. Udah ada Menang itu jagoannya yang bantuin. bukan nggak mungkin. Bisa, Ya. beneran. Oke, Ci. Mungkin itu Oke. aja ya. Aku mau tutup dulu. Yuk, Buat teman-teman semua, thank you thank so you udah much ya, join. Jo, dan Ya, teman-teman sama-sama, Ci. Happy sekalian. weekend ya, teman-teman Happy semuanya. weekend. Bye. Yuk, bye-bye.